Yesus Kristus datang sebagai? Pernah nggak Yesus Kristus datang sebagai pembantu? Pernah nggak Yesus datang sebagai pelayan? Pernah nggak Yesus datang sebagai gembala? Pernah semua ya. Yesus itu dalam hidup kita punya porsi yang sangat banyak sampai tidak bisa terhitung. Nah, kalau hari ini kita bicara tentang Yesus datang sebagai terang, kita baca dulu ayatnya di Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Yohanes itu ada di dalam perjanjian lama, dekat dengan kitab Ezra. Betul? Aku diam-diam aja berarti betul ya? Luar biasa kalian sekolah. Ya sekolah kita angkat tangan. Ayo angkat tangan. Yohanes itu dekat Ezra. Betul. Rumahnya satu sana. Bener, waktu dulu saya punya teman namanya Yohanes sama Ezra, deketan mereka duduk. Ayo, angkat tangan. Yang sekolah Alkitab mana? Semua. Nanti saya tanya satu-satu ya. Ya, ketika bicara terang, kita kasih dulu sebuah analogi. Kalau di sebuah rumah itu tidak ada lampu, pasti gelap. Saya ingat satu cerita. Jadi ponakan dari ipar saya, kebetulan juga orang Nias. Nah, waktu itu kalau nggak salah dia dikuliahkan di Surabaya, tapi saya tidak tahu STT mana. Ketika pulang di Nias, jadi mamanya bilang begini, di belakang rumahnya itu dia disuruh ngambil sesuatu. Jadi mamanya itu tanam timun, tapi suruh ngambil apa gitu, saya lupa, golok atau apa. Nah, karena dia tinggal di kampung pada saat itu, karena di sana belum ada listrik, dia bilang ke mamanya, karena ke belakang itu agak jauh, dia bilang gini, gak ada lampu, ada ini gak? Kalau di desa itu dulu bawa lampu yang itu apa yang pakai kaos kaki gitu. Ya itulah pokoknya. Nah dia bilang gini, dia mau bawa itu, tapi mamanya bilang tidak ada minyak tanah. Ternyata isinya itu minyak tanah. Terus dia bilang, kamu ini pendeta kan? Sekolah STT kok takut? Katanya ada Yesus di mana-mana. Kok kamu jadi pendeta aja kok takut ke belakang? Dia bilang, enggak takut, nanti ada babi hutan. Terus saya lupa namanya siapa sih, Linus atau siapa gitu. Dia bilang, enggak mah, takut. Akhirnya mamanya bilang, kamu jadi pendeta harus tahu bahwa kalau dimanapun, meskipun gelap ada Yesus di sana. Kemudian dia buka pintu belakang, dia teriak pakai bahasa Nias, Yesus, tolong ambillah itu dulu parang yang dibilang mama aku itu, bawa ke sini, aku nggak perlu ke sana. Mamanya bilang begini, kamu teriak sama siapa? Katanya mama tadi ada Yesus di sana, tak titip ambil dulu bawa ke sini daripada aku yang ke sana. Hari ini kalau kita hidup dalam kegelapan, kita mau nitip siapa? Keselamatan boleh titip tidak? Boleh lah, numpang sama pacarnya. Yang ke gereja kan pacarnya. Kamu berdoa dari rumah saja. Kan banyak yang bisa numpang sekarang. Nah kalau kita bicara terang, hari ini saya punya poin 3 saja. 1 poin 1 jam, benar 3 jam jadinya. Yang pertama ketika bicara terang, ini bicara tentang identitas dan misi Yesus. Identitas Yesus, kenapa Yesus selalu dianalogikan sebagai terang? Kenapa nggak yang lain? Kau nggak dikasih Yesus itu dianalogikan sebagai Petromax saja? Kenapa terang? Kalau dianalogikan sebagai Petromax, kalau minyak tanah habis berarti nggak bisa berlaku ya, nggak kepakai. Atau bisa dikatakan kenapa Yesus tidak dianalogikan sebagai listrik? Karena kalau token habis nanti Yesus bunyi, kan lucu karena nggak kebayar. Tapi dianalogikan terang karena ini bicara identitas dan misi Yesus. Jadi kita lihat, terang itu dalam konsep spiritual adalah kebenaran, kejelasan, dan petunjuk. Kebenaran, kejelasan, dan petunjuk. Saya percaya calon-calon pendeta di tempat ini sudah belajar. Tidak mungkin Anda di sekolah belajar bikin bebek kan? Di STT belajar Alkitab. Anda pasti mengerti bahwa kebenaran ini dalam konsep spiritual ini bicara sesuatu yang jelas, kebenaran, kejelasan. Jelas. Kalau ada terang, akan ada yang namanya itu sight. Jadi penglihatannya bisa jelas. Gini, kalau Anda sampai hari ini dekat dengan seseorang tapi tidak jelas pacaran atau tidak, saya sebut itu kegelapan. Kenapa? Tidak jelas. Jadi mulai sekarang kalau status Anda dengan seseorang tidak jelas, jangan bilang complicated, kurang bagus. Biar lebih rohani, dalam kegelapan. Karena tidak jelas. Pacaran enggak,
Itu pacarmu? Bukan, tapi dekat. Dekatnya gimana? Jam 1 pagi, sudah bangun, masih jam 1, WA. Besok ke gereja tidak? Kenapa tanya-tanya? Gereja kita beda. Kamu tanya aja, urusanmu apa? Udah marah-marah. Karena kenapa? Digantung. Gak dibilang pacar gitu. Nah, jadi status ini diubah. Kalau bicara tadi bahwa terang ini dalam konsep spiritual adalah kejelasan. Ketika kita tahu Yesus datang dalam hidup kita, sudah jelas bahwa ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, apa yang Tuhan aturkan dalam hidup kita itu jelas. Makanya hari ini kalau ada yang protes dengan apa yang Tuhan kerjakan, Anda keliru besar. Karena begini, ketika seseorang pribadi yang sempurna mengerjakan sesuatu dengan jelas, Anda komplain, maaf, bahasanya gini, yang bodoh itu siapa? Kalau hanya ada satu pribadi yang sempurna, yang jelas apa yang dia kerjakan, Anda masih komplain, terus Anda mau bersandar kepada siapa? Kalau Natal ini mengingatkan kita tentang Kristus, tentang Yesus kelahirannya, ini konsepnya adalah terang, kebenaran. Kalau hanya ada satu yang dikatakan benar, tidak mungkin ada dua. Kebenaran hanya di dalam Kristus. Kalau dikatakan kejelasan hanya ada di dalam Kristus, jelas bahwa Tuhan itu bekerja hebat dalam hidup kita, masih protes. Kemudian dikatakan apa lagi? Ada yang namanya petunjuk. Jadi ketika mencari sesuatu, Anda pernah tidak mencari sesuatu di kegelapan, Anda pasti cari senter kan? Setidaknya sekarang kan HP ada senternya. Kalau nggak ada, buang saja, lempar ya. Jadi itu Anda bisa cari, lihat itu. Oh, kenapa? Anda perlu sesuatu supaya jelas melihat sesuatu. Hari ini hidup kita ini tidak punya banyak wawasan yang bisa kita katakan, oh saya ini udah pintar. Tidak, ada banyak hal kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas untuk memahami apa yang terjadi dalam hidup kita. Beberapa orang yang tidak memahami apa yang terjadi dalam hidupnya, mereka memilih untuk meninggalkan Kristus. Mereka memilih untuk bunuh diri. Mereka memilih untuk apatis. Mereka memilih untuk ateis. Kenapa? Karena merasa bahwa tidak ada petunjuk dalam hidupnya, merasa bahwa sepertinya Tuhan tidak mengerjakan sesuatu. Ingat, sebuah mahakarya yang hebat membutuhkan waktu yang sangat lama dan teliti. Kecuali Tuhan tahu itu hal yang harus dikerjakan hari ini. Tapi sebuah mahakarya dikerjakan dengan sangat teliti. Hidup kita adalah mahakarya Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dikerjakan Tuhan dengan teliti. Nah, ketika dikerjakan dengan teliti, berarti Tuhan terlibat dalam hidup kita. Ada terang di dalamnya. Pertanyaannya, saya ingin tanya, apakah setiap orang Kristen dapat dikatakan hidup dalam terang? Bisa nggak kita katakan bahwa semua orang Kristen hidup dalam terang? Karena ketika bicara hidup di dalam terang, itu keputusan. Makanya dikatakan dari konsep spiritual, kebenaran, petunjuk. Kalau Anda mau cari petunjuk, tentu Anda memakainya. Kalau Anda mau terang, tentu Anda menyalakannya. Banyak orang datang ke gereja, tapi dia tetap hidup dalam kegelapan. Kenapa? Bagi dia ke gereja ada rutinitas. Hari ini ingat, ketika Anda beribadah, bahkan Anda di sekolah Alkitab, jangan jadikan itu sebagai identitas Anda bahwa Anda orang yang masuk surga, yang hidup dalam kebenaran firman Allah, yang hidup dalam terang Allah. Sebenarnya semua terrefleksi dari mana Anda bersyukur setiap hari. Mau ada sekolah pendeta, mau pendeta apa, mau di mana, mau hebat apapun, kalau tidak tahu yang namanya bersyukur, Anda tidak hidup dalam terang. Karena Anda selalu protes. Manusia suka protes dengan apa yang dia alami dalam hidupnya, tanpa mengetahui itu proses yang harus dia jalani. Ini yang namanya ketika Kristus datang sebagai terang, ada konsep spiritual di dalamnya, ada petunjuk. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tahu kok, apa yang kita jalani itu ada maksud Tuhan. Tuhan tidak pernah iseng. Tuhan ini punya sense of humor yang bagus, tetapi Tuhan tidak pernah iseng. Jadi apa yang kita alami, itu semua ada dalam rencana Tuhan. Jadi ini konsep tentang terang. Bagaimana dengan kegelapan? Kegelapan berarti kebalikannya dong. Berarti kalau tadi terang itu petunjuk, berarti ada yang namanya bukan petunjuk. Di sini pernah nggak ada yang pakai Google Map, kemudian tersesat? Saya pernah tersesat. Waktu pertama sekali tahun lalu kan Pak, saya tahu dibawa kemana. Di tempat pembuangan sampah di sana. Saya bilang, hebat sekali gereja Pak Tony ini. Dia memang melayani orang-orang di tempat pembuangan sampah. Saya telepon, Pak, ini saya salah Pak. Ibu lewat mana? Saya tidak tahu ya, saya ikutin Google Map. Tapi setelah tahu tadi jalannya cuma putar balik masuk ke sini. Dan pernah kami pelayanan, saya lupa kemana itu.
si Google-nya, si mbaknya bilang gini, bahasanya gini, lurus ke depan dari Hong Kong itu langsung sungai, lurus ke depan. Terus suami saya matikan Google-nya, kita nyalakan lagi, go straight. Kita coba bahasa Inggris, siapa tahu lebih ngerti mbaknya. Sama saja suruh ke depan. Akhirnya kita mundur. Saya bilang ke suami saya, kita matikan dulu, kita maju ke sana daripada kita dia maju ke depan. Padahal itu sungai, beneran sungai. Jadi kami tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan. Satu-satunya adalah mundur, nggak bisa putar balik. Si mbak Google-nya terus bilang maju ke depan. Nah itu petunjuknya berarti salah. Apakah Kristus sebagai terang petunjuknya salah? Tidak pernah. Makanya kalau ada yang sudah menikah, dia sudah menikah 15 tahun, dia bilang ini, Tuhan, petunjuk yang Tuhan berikan dia jodohku dulu salah. Kenapa? Sekarang kok gendut Tuhan? Maunya apa? Tuhan, saya mau tukar tambah. Mau ditukar sama apa? Sekarang beras boleh nggak Tuhan? Tuhan, saya nggak butuh beras. Kan manusia selalu begitu. Setelah dia buat kesalahan, dia menyalahkan Tuhan, petunjuknya salah. Nah, dulu yang buat keputusan siapa? Waktu ditanya sudah berdoa, sudah puasa, sudah sampai kurus saya turun 2 kilo. Yakin mau menikah? Yakin. Setelah menikah punya anak, istrinya tiba-tiba udah pakai yang gulung-gulungan semua, terus bajunya daster. Waktu pacaran dulu kan pakai lipstik gitu. Bajunya, wih, cantik-cantik lah pokoknya. Setelah menikah, dasteran, pagi dasteran, pergi ke pasar dasteran, pulang dasteran, malam dasteran, pokoknya daster terus. Ke gereja, tidak, tapi bawa dasteran, atasnya tok. Mereka, dulu kamu kok cantik. Ya kenapa? Karena ketika Anda menikahi seorang wanita, sekaligus menikahi seorang babu. Benar apa benar? Nah, ini yang harus diubah ya. Anda tidak menikahi babu, tapi Anda menikahi, kalau Alkitab bilang apa tuh? Penolong, bahasa Ibraninya apa? Ezer kenegdo. Sepadan. Tidak ada strata pertama, tidak ada strata kedua. Sepadan. Jadi kalau istri jadi babu, suami juga harus jadi babu. Berarti sama-sama membabu buta. Suami membabu mencari duitnya, istri membabu menghabiskan duitnya. Nah, jadi terang ini seperti gini. Tuhan sudah kasih kita terang, ini seperti ruang operasi. Dokternya sudah ada, alat operasinya sudah ada, semua lengkap. Kalau tidak ada lampu, bisa tidak? Anda tahu kalau di ruang operasi, lampu begini nggak bisa. Si dokter tidak akan bisa melakukan operasi. Yang lampu gede, yang mata sampai gimana itu loh. Anda bahkan tidak bisa melihat lampunya. Karena itu lampu yang sangat dibutuhkan, terang yang sangat dibutuhkan di ruang operasi. Hari ini, kalau Anda merasa Anda sudah lengkap, Anda sudah punya pasangan, Anda sudah punya pekerjaan, Anda kaya, punya mobil banyak 3, Anda merasa orang paling hebat, tapi tanpa terang, tidak ada gunanya. Sama seperti ruang operasi, Anda tidak akan bisa melakukan apapun. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia bisa membeli keselamatan dengan kesuksesannya dia, itu bohong. Karena hanya di dalam Kristus. Jadi kalau dikatakan Pendeta Adam mengatakan seperti ini, hidup kita diberikan terang dengan cuma-cuma. Jangan disia-siakan. Kalau hari ini Kristus datang, kita tidak bayar, kita dikasih keselamatan, kita dikasih terang, terima terang itu, jadikan itu petunjuk, jadikan itu kebenaran hidup kita di dalam Kristus. Ada seorang jemaat, setelah itu dia datangi pendetanya, dia bilang gini, dia baru jadi Kristen. Dia bilang gini, ini di desa, betulan, ini di desa. Ibu-ibu, dia bahasa Jawa, saya nggak ngerti. Ketika saya tanya pendetanya, apa dia ngomong? Dia bilang gini, minggu lalu Pak Pendeta ngomong gini, bahwa terang itu dikasih kepada kita gratis. Token kuis bunyi kok nggak diganti Tuhan? Hah? Iya, jadinya gratis. Loh kok nyentuh, tenang apa sih itu? Saya nggak tahu kalau ternyata token itu bunyi. Saya pikir dia bercanda. Dia serius, dia tanya pendetanya. Setelah itu saya diterjemahkan, dia bilang, iya Bu, soalnya Pak ini khotbah kalau kita jadi orang Kristen itu kita diberikan terang gratis. Nah, tak tunggu-tunggu kok, ya Tuhan Yesus, ya Gusti Yesus, kok kapan terangnya diganti, kok masih bunyi tokenku. Jangan seperti itu, bukan terang itu yang dimaksud. Jadi memahami terang, ini memahami bagaimana Tuhan memberikan petunjuk dalam hidup kita.
Satu yang harus kita pahami, bicara tentang terang. Kalau dikatakan diberkatilah engkau, jangan berpikir ketika kata berkat itu bicara uang. Berkat itu ketika kita bisa bersyukur, itu berkat. Anda sakit, Anda masih bisa bersyukur, itu berkat. Anda hari ini pekerjaannya tidak baik, Anda bersyukur, itu berkat. Hari ini mungkin uang kos Anda kurang, Anda masih bisa bersyukur, itu berkat. Karena orang yang tahu bersyukur adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Yang kedua, poin yang kedua ketika bicara terang adalah transformasi hidup. Ada transformasi. Ketika ada terang, tentu ada sesuatu yang terjadi. Kenapa? Ada proses yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ketika hidup di dalam kegelapan, tentu berbeda ketika kita hidup di dalam terang. Anda pernah tidak ikut sebuah game? Saya pernah ikut sebuah game, ditaruh di dalam satu ruangan, kemudian di sana banyak kursi. Nah, ketika hanya dikasih waktu 5 menit, keluar dari sana, jadi beberapa teman saya itu, ada yang kakinya kena kursi, ada yang jatuh, bahkan ada yang nabrak dinding sampai benjol begitu. Si pendeta yang waktu itu saya masih remaja, menggambarkan bahwa ini ketika kita hidup di dalam kegelapan, kita akan tabrak apapun, bahkan kita berusaha bersandar kepada orang lain, kita pegangan tangan. Di mana jalannya bawa? Padahal si buta nuntun si buta. Coba, Anda pernah dituntun orang buta terus Anda buta? Ini benar. Jadi saya mentoring beberapa hamba Tuhan di desa. Mereka sudah tua, 75 sama 74, suami istri. Mereka dua-dua matanya itu agak rabun. Nah, kalau mereka jalan berdua itu pegangan. Yang istrinya marah-marah. Jalan, suaminya juga ngomel. Saya bilang pertama kali saya pikir kenapa dua hamba Tuhan ini kok berantem di depan dua hamba Tuhan? Kok ya nggak malu? Tapi ternyata si istri komplain. Kenapa kamu bawa aku nabrak batu? Yang suaminya merasa bahwa kamu itu narik tanganku. Nah, karena dua-dua matanya mereka itu rabun. Jadi tidak akan ada di dalam kegelapan yang bisa menuntun. Hari ini kalau kita hidup di antara orang-orang yang hidup dalam kegelapan, kemudian Anda punya perspektif yang sama dengan mereka, Anda juga hidup dalam kegelapan. Jadi ketika bicara transformasi, Tuhan membawa transformasi. Saya tanya, ada di sini yang pernah melihat kepompong? Berani pegang tidak? Berani. Iu. Anda pernah pencet isinya? Iu. Tambah iu lagi. Siapa yang pernah itu? Anda melakukan pembunuhan. Jahat sekali Anda ya. Itu isinya kan ulat yang belum jadi kepompong itu. Terus kalau dipencet dia seperti ada mentega keluar. Makanya persahabatan. Nah, nggak tahu lah pokoknya. Saya juga bilang siapa yang buat lagu itu ya, geli-geli saya. Tapi saya tanya, kepompong cantik apa tidak? Sehat kamu nak? Tolong kacamata diubah ya. Anda mungkin bisa melihat, dia melihat dari perspektif Kristus. Wah, luar biasa. Di mata Kristus semua cantik. Ya, tidak ada yang tidak cantik. Hitam berarti eksotis, putih berarti banyak micin. Hah? Jangan begitu. Ya, kepompong itu ketika difoto nggak ada bentuknya. Anda lihat nggak ada bentuknya. Tapi transformasinya ketika dia menjadi kupu-kupu, ada hal yang luar biasa. Kaki kupu-kupu ada berapa? Ayo, kupu-kupu serangga apa bukan? Serangga kakinya berapa? 6. Yang bukan serangga itu spider, kakinya 8. Ya, di sini ada Spiderman. Oh, dia tidak akan mengungkapkan identitasnya, ya. Yang ada di sini sapi Darman, ya. Oke, jadi ketika bertransformasi, kupu-kupu ini punya warna yang bagus, punya kaki yang panjang. Bahkan ketika kita melihat kupu-kupu yang berwarna-warni, Anda akan melihat bagaimana begitu detailnya Tuhan membuat sayap kirinya dengan sayap kanannya itu punya dot yang sama di tempat yang sama. Berarti Tuhan mengerjakan transformasi ini dengan sempurna. Ketika terang ada dalam hidup kita, Tuhan sedang mentransformasi. Itu berarti Tuhan sedang membuat sesuatu yang sempurna. Kelahiran Kristus kita rayakan itu bukan hanya merayakan bahwa Tuhan lahir, tidak, tapi rayakanlah transformasi hidup Anda setiap hari.
Merayakan berarti ada perubahan. Kalau setiap tahun kita merayakan Natal nggak ada perubahan, masih jahat aja mulutnya, well, Anda tidak berada dalam transformasi itu. Jadi Kristus datang sebagai terang membawa transformasi. Nah, jadi sebelum bertransformasi, kepompong itu namanya menjijikan. Ketika berada di dalam kegelapan, menjijikan itu berarti menjijikan karena ada dosa. Ketika Kristus ada, menebus kita menjadi cantik seperti kupu-kupu tadi. Kenapa? Tidak ada hal menjijikan lagi, tidak ada dosa. Karena orang yang takut akan Tuhan akan jijik melihat dosa. Tapi orang yang senang dengan dosa, sangat mencintai dosa dan dia mengabaikan Tuhan. Inilah orang-orang yang disebut orang Kristen yang tidak hidup dalam terang, tapi dia tahu bahwa terang itu ada. Dia rajin ke gereja, tapi dia tidak hidup dalam terang. Tidak ada transformasi. Nah, ini yang bisa kita lihat bahwa beberapa orang Kristen ini memahami terang itu hanya sebagai, pokoknya saya percaya Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan, itu saja. Jangan berhenti sampai di sana, harus ada transformasi. Karena ketika Yesus ada dalam hidup Anda, tunjukkan bahwa benar-benar Ia melakukan hal hebat dalam hidup Anda. Kalau di dalam ini, di dalam gereja, di sini yang jadi gembala, Bapak gembala Pak? Ya, Pak siapa Pak? Pak Andre. Pak Andre misalnya punya jemaat Pak, tidak datang ke gereja 1 bulan. Pak Andre nanya, kok nggak ke gereja? Hujan nih Pak. Oh, sebulan hujan nggak ke gereja. Kalau setahun ya banjir Pak, air bah kedua terjadi lagi. Berarti dia membuat itu sebagai alasan untuk tidak ke gereja. Sekarang kalau Tuhan punya alasan untuk tidak datang ke dunia, bisa loh. Tuhan melihat dunia penuh dengan dosa. Harusnya Yesus punya alasan, ngapain buang waktu. Anda cuma kena hujan sedikit saja. Hujan deras Pak, nggak ke gereja. Oke, ternyata minggu depan gerimis. Alasannya apa? Gerimis itu lebih cepat buat demam Pak. Kalau hujan deras, basah. Kalau gerimis, bikin demam. Minggu depannya lagi, nggak datang lagi. Kenapa? Udah geluduk-geluduk Pak. Belum gerimis, belum hujan. Loh kenapa nggak ke gereja? Saya tidak punya jas hujan Pak. Iyalah. Ada saja alasan. Nah, ini tipe-tipe orang Kristen yang tidak melihat bahwa ketika dia punya terang dalam hidupnya harus ada transformasi. Jadi janganlah sekedar jadi Kristen. Saya bukan anti. Saya paling bukan anti juga. Kalau orang pakai kalung salib, saya ingin bertanya, apakah dengan memakai kalung salib itu sudah membuktikan bahwa dia hidup di dalam terang? Tapi kalau dia meyakinkan orang-orang yang ada di sekitarnya, dia bisa menjadi berkat, dia pakai kalung salib, saya akui dia hebat. Tapi kalau itu hanya sekedar atribut, Anda bermain-main dengan kekristenan Anda. Karena yang beberapa waktu lalu saya katakan di Mall Pakuwon Mall, yang cakar-cakaran sampai rambutnya kemana-mana, yang tadinya tidak sasak jadi sasak, itu dua-dua pakai kalung salib Bapak Ibu. Terus yang satunya ada tato salib di sini. Perempuan dua-dua. Main cakar-cakaran. Saya bilang, ayo siapa yang menang. Ternyata sampai nggak selesai-selesai. Satpam yang memisahkan mereka ikut dicakar. Satpamnya akhirnya nggak mau. Saya bilang, suaminya pada kemana? Suaminya berdua begini. Di samping. Karena takut juga. Beneran ini terjadi di bagian PTC. Anak saya mau nonton, saya bilang, jangan nak. Nanti kita ikut dicakar. Itu dua-dua pakai salib. Ada tato salib di sini. Saya tidak tahu urusannya apa, tapi dengan orang lalu lalang melihat mereka berdua. Dan hebatnya lagi yang satu, yang ibu yang satu, salibnya itu gede sekali. Wih, seperti bawa sendok dan garpu begini. Gede sekali. Wah, luar biasa. Apakah itu membuktikan dia menjadi seorang Kristen? Pengen saya foto, tapi saya takut. Sekarang kan foto orang kita viralkan, kita malah jadi masuk penjara. Saya cuma mau kasih contoh bahwa ini loh tipe-tipe orang yang pakai salib segede gaban, tapi kelakuannya gak ampun-ampun. Jadi kalau ingin menunjukkan kita hidup dalam terang, tunjukkan dari cara hidup kita, selesai. Dari cara kita berbicara, selesai. Dari cara kita bereaksi. Orang yang hidup dalam terang, dia tahu cara bereaksi. Ketika orang berbuat dosa, dia tidak menghakimi. Ketika dia melihat orang ini agak aneh, dia tidak langsung menghakimi. Karena orang yang hidup di dalam terang, tahu cara bersikap. Jadi itu yang kedua, transformasi. Yang ketiga adalah jangkauan keselamatan universal. Ini ada beberapa orang, saya tidak tahu. Kalau saya sendiri, saya percaya bahwa keselamatan itu eksklusif buat mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi terang itu inklusif. Terang diberikan buat siapa saja. Makanya tadi ayatnya dikatakan supaya setiap orang. Bukan beberapa orang.
Supaya orang Kristen saja? Tidak. Supaya orang Surabaya saja? Tidak juga. Tapi setiap orang, kata setiap itu universal. Siapapun Anda berhak mendapatkan terang. Itu inklusif. Tapi keselamatan eksklusif. Kenapa eksklusif? Terima Yesus sebagai Tuhan atau tidak. Anda menerima, Anda percaya dengan kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya, itu eksklusif, diselamatkan. Jadi jangan berpikir bahwa, oh kita sudah dapat terang, kita pasti selamat. Itu inklusif. Tapi kalau Anda tidak menerima terang itu, Anda tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, bahkan Anda komplain terus setiap hari, Anda tidak hidup di dalam terang. Jadi ini kita pahami dulu mengapa kita merayakan Natal setiap tahunnya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Natal merayakan setiap hari. Dirayakan dengan apa? Transformasi diri, transformasi hati. Cara berpikir, cara berbicara, cara bereaksi. Mungkin cara bereaksi Anda mungkin ada orang yang heboh ya. Tapi jangan sampai berdosa. Beberapa orang yang saya kenal, kalau misalnya kita telepon gitu ya, reaksinya luar biasa. Jadi misalnya, si ini sakit. Saya yang sendiri yang telepon bisa kaget. Itu karena dia bereaksi. Tetapi bagi saya itu hanya cara bereaksi. Tapi yang saya sebut cara bereaksi adalah seperti ini. Beberapa orang ketika dia bereaksi dengan hidupnya, misalnya seperti beberapa orang yang mengalami masalah dengan orang tuanya bercerai, reaksi pertamanya adalah menyalahkan Tuhan. Keliru. Kemudian reaksi keduanya menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Jadi tidak pernah dia melihat pada dirinya sendiri, dia tidak pernah melihat pada rencana Tuhan. Pokoknya cari siapa yang salah. Orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin kita sendiri, kita selalu menunjuk orang lain. Pernah tidak Anda menunjuk diri Anda bahwa Anda yang salah? Jarang. Kalau ada, puji Tuhan, Anda masuk surga. Ya. Jadi ini yang namanya tadi adalah jangkauan keselamatan universal supaya setiap orang. Jadi akses kepada terang itu inklusif. Tetapi terang ini boleh mendapatkan keselamatan setiap orang itu eksklusif. Hanya bagi mereka yang menerima Kristus. Percaya bahwa dia adalah Tuhan, penyelamat, juru selamat. Makanya kalau kita menginjil, apa yang kita tanyakan kepada mereka yang bertobat? Percaya bahwa Yesus adalah juru selamat? Pasti toh. Tidak mungkin Anda bilang, percaya nggak kalau Yesus orang Israel? Ya percaya. Percaya kalau dia Yahudi, masuk surga? Tidak. Pasti yang ditanyakan, percaya nggak kalau dia juru selamat? Kenapa? Karena itu poin dari keselamatan. Kita percaya dia mati, kita percaya dia bangkit, kita percaya dia naik ke surga. Jadi ini untuk memahami tentang terang. Sebenarnya masih ada 2 jam berapa menit lagi ya, tapi kok kasihan ya. Nanti nggak bisa tidur di rumah gara-gara khotbah saya terlalu pendek. 3 jam, ya saya lebih pendekkan lagi lah ya. Cukup, nah ini sudah 30 menit. Jadi saya berharap setiap kita di tempat ini, dan saya pribadi juga, untuk boleh merenungi ini setiap hari, bahwa Natal, rayakan itu setiap hari dengan melakukan transformasi. Mungkin kemarin Anda pelit, minta ampun. Hari ini Anda pelit, jadi nggak panjang it-nya gitu ya. Besok, pelit. Nah, jadi berkurang sedikit-sedikit. Mungkin dulu yang ibu-ibu cerewetnya, cerewet gitu. Hari ini cerewet. Besok sedikit cerewet. Agak cerewet. Lumayan cerewet. Pokoknya berubahlah sedikit gitu ya. Jadi ada transformasi. Dan ingat satu hal. Yang sering kita tidak lakukan adalah melihat apa hal yang keliru dalam diri kita setiap hari. Orang tidak pernah melihat pada dirinya sendiri karena dia selalu melihat orang lain kesalahannya di mana. Untuk bisa bertransformasi, lihat apa kesalahan yang sering kita lakukan, maka kita bisa bertransformasi. Jangan lihat kesalahan orang lain. Karena kalau Anda yang melihat mereka bertransformasi, Anda tetap berada di tempat tidak terjadi transformasi. Jadi hari ini kita ingat bahwa Yesus datang sebagai terang. Jadi kan ini pengingat buat kita. Dia datang sebagai apa tadi yang pertama? Membawa identitasnya, misinya. Kemudian yang kedua, transformasi. Ingat aja kepompong, pulang-pulang nanti khotbahnya apa kepompong gitu ya. Itu aja yang diingat. Yang ketiga adalah universal, luar biasa Bapak. Terlihat dari kacamatanya ya. Jadi analogi untuk ini adalah gini. Anda tahu mercusuar? Mercusuar yang ada di atas gunung ya? Ya benar sekali. Kadang-kadang saya lupa membedakan antara gunung dan laut. Sebesar apapun kapalnya, sehebat apapun nahkodanya,
semahal apapun kapalnya, tanpa mercusuar dan navigator yang tepat melihat arah mercusuar, tidak akan pernah sampai itu kapal. Navigator hebat mungkin, tapi tanpa tanda dari mercusuar, tidak akan bisa melihat arah yang tepat. Jadi kita bisa melihat, kalau tanpa terang dalam hidup kita, kita tidak akan pernah tepat sampai pada tujuan hidup kita. Hari ini setiap orang punya tujuan hidup tentu. Ketika ada Kristus di dalamnya, saya percaya tujuan itu pasti tepat. Amin. Ya, mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.